Perkenalkan, nama saya Nama Ferdinand dengan NIM 2006126799. Di sini saya akan menjelaskan tentang peramalan metode siklik. Peramalan merupakan perhitungan yang objektif untuk menentukan sesuatu di masa depan atau masa yang akan datang dengan menggunakan data-data historis. Peramalan dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Peramalan secara kuantitatif dapat dilakukan dengan perhitungan menggunakan beberapa metode. Metode yang digunakan dalam peramalan disesuaikan dengan data yang ada. Metode siklik. Metode siklik merupakan salah satu metode peramalan untuk suatu produk yang memiliki siklus yang berulang secara periodik. Peramalan ini berguna untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Metode siklik dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut. Y aksen T sama dengan A ditambah B sin 2V per T per N ditambah C cos 2V per T 2VT per N, di mana A sama dengan YT per N, B 2 kali sin 2VT per N per N, C 2 dikali YT cos 2VT per N per N. Dengan keterangan Y aksen T merupakan nilai dari hasil peramalan pada periode T, YT merupakan data aktual penjualan, N sama dengan jumlah data, dan V sama dengan 180 derajat. Mengukur hasil peramalan. Kriteria pemilihan metode peramalan yang terbaik dilakukan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama mean error atau ME. ME merupakan rata-rata kesalahan dengan mengukur perbandingan jumlah error dibagi jumlah periode peramalan data. ME sangat efektif untuk mengetahui apakah suatu hasil peramalan selama periode tertentu terlalu tinggi atau terlalu rendah. ME dihitung dengan menjumlahkan semua kesalahan peramalan selama periode peramalan dan membaginya dengan jumlah periode peramalan. Secara sistematis, ME dinyatakan sebagai berikut. ME sama dengan sigma dalam kurung AT dikurang ST per N. Yang kedua yaitu mean absolute deviation atau MAD. MAD adalah rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa memperhatikan apakah hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil dibanding kenyataannya. Dengan kata lain, MAD adalah rata-rata dari nilai absolut simpangan. Secara sistematis, MAD dirumuskan sebagai berikut. MAD sama dengan sigma mutlak AT dikurang ST per N. Yang ketiga yaitu mean square error atau MSE. MSE dihitung dengan menjumlahkan kuadrat semua kesalahan peramalan pada setiap periode dan membaginya dengan jumlah periode peramalan. MSE dirumuskan sebagai berikut. MSE sama dengan sigma dalam kurung AT dikurang ST kuadrat per N. Yang terakhir adalah mean absolute percentage error atau MAPE. MAPE merupakan pengukuran kesalahan yang relatif. MAPE biasanya lebih berarti dibandingkan MAD dikarenakan MAPE menyatakan persentase kesalahan hasil peramalan terhadap permintaan aktual selama periode tertentu yang akan memberikan informasi persentase kesalahan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dengan kata lain, MAPE merupakan rata-rata kesalahan mutlak selama periode yang tertentu kemudian dikalikan 100% agar mendapatkan hasil secara persentase sistematis. Dirumuskan MAPE sebagai berikut. MAPE sama dengan dalam kurung 100 per N sigma mutlak AT dikurang ST per AT kemudian tutup kurung. Masuk ke soalnya yaitu terdapat data penjualan mobil pada tahun 2022 pada tabel di bawah ini. Tentukan peramalan penjualan pada tahun 2023 dan nilai error dari peramalan. Dapat kita lihat tabel soalnya. Jumlah penjualannya yaitu sebanyak 1153. Kemudian pertama kita mencari nilai sin 2VT per N. Pada bulan pertama sin 2 dikali 180 dikali 1 per 12 angkanya 12 bulan, maka dapatkan nilainya 0,5 dilanjutkan sampai pada bulan ke-12. Selanjutnya kita mencari cos 2VT per N. Itu pada bulan pertama cos 2 dikali 180 dikali 1 per 12 bulan, yaitu didapatkan hasilnya 0,866025404. Jadi kita cari nilai YT sin
2pi T per N. Untuk tahun pertama yaitu YT nya adalah penjualan sebanyak 50, kemudian sin 2pi T per N nya yaitu 0,5, kemudian dikalikan 50 dikali 0,5 yaitu didapatkan 25. Dilanjutkan sampai pada bulan yang ke-12. Kemudian YT cost sama seperti dasar caranya, yaitu YT itu penjualan yaitu 50, kemudian cost 2pi T per N nya yaitu didapatkan 0,86025,404, kemudian dikalikan maka didapatkan hasilnya yaitu 43,30127019. Kemudian dilanjutkan sampai bulan yang ke-12. Selanjutnya kita mencari nilai peramalan. Sebelum mencari nilai peramalan maka kita mencari nilai A, B, dan C. Setelah kita cari maka didapatkan nilai A yaitu 96,08333.3. Nilai B didapatkan negatif 6,274676284, dan nilai C kita dapatkan yaitu 61,69497883. Setelah dapatkan nilai A, B, dan C maka kita masukkan ke rumus Y aksen T. Maka untuk tahun pertama didapatkan nilai yaitu 96,08333 ditambah negatif 6,274676284 dikalikan sin 2pi T per N nya itu didapatkan tadi 0,5, kemudian ditambah dengan C, nilai C tadi yaitu negatif 1,6949, negatif 1,69497883, maka didapatkan Y aksen T nya itu sebanyak 91,47810013. Selanjutnya kita mencari nilai error. Ini adalah hasil yang kita dapatkan tadi. Kemudian di soal tadi ditanyakan untuk tahun ke 2003, maka ditanya itu 13. Kita didapatkan hasilnya itu 91,47810013. Dan ini kita proses penghitungan nilai error. Kita dapat lihat di tabel pada layar. Pertama kita mencari nilai penjualan dikurang peramalan. Kita didapatkan nilai 50 dikurang 91,4781613. Hasilnya adalah negatif 41 dikurang negatif 41,47810013. Lanjutkan sampai bulan yang ke-12. Kemudian kita mencari nilai mutlak AT dikurang FT. Pada bagian ini kita mudah saja hanya memindahkan nilai AT dikurang FT tadi, tetapi dengan syarat kita mutlakkan, yaitu tidak tanpa tanda negatif, maka dapat hasilnya 41,78100013. Lanjutkan sampai pada bulan yang ke-12. Selanjutnya kita mencari nilai AT dikurang FT kuadrat. Pada bagian ini kita dapatkan hasilnya yaitu 1720,432791. Yaitu caranya AT dikurang FT ini didapatkan tadi nilainya negatif 41,47810013. Ini tinggal kita kuadratkan saja. Cara ini kita lanjutkan sampai pada bulan yang ke-12. Selanjutnya kita mencari nilai AT dikurang FT dibagi N. Tadi nilai AT dikurang FT ini tinggal dibagi saja dengan 12 karena N itu 12, maka dapatkan nilai negatif 3 dikurang 4565 08344. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari nilai mutlak AT dikurang FT per N. Pada bagian ini sama seperti bagian AT dikurang FT tadi mutlak tadi, kita hanya tinggal mengubah tanda negatif menjadi tanda positif pada bagian ini, yaitu 3,4565083341,650151121 0,81738806 dan seterusnya sampai pada bulan yang ke-12. Selanjutnya kita mencari nilai AT dikurang FT kuadrat dibagi N. AT dikurang FT kuadrat dibagi 12, maka dapatkan nilai 147,369
3992 dan dihitung sampai pada bulan yang ke-12. Maka selanjutnya kita mencari nilai AT dikurang FT per AT. Di sini kita mengurangkan 50 dikurang FT-nya itu sebanyak 91,478103 dibagi AT-nya 50, maka didapatkan nilai 48,1700438. Cara ini dilakukan sampai pada bulan yang ke-12. Selanjutnya kita mencari nilai MA, ME, MAD, MSE, dan MAPE. Pada tabel tadi sudah didapatkan nilai ME, MAD, MSE dengan nilainya yaitu untuk ME 0,003333, untuk MAD 0,003333, dan untuk MSE 2373,120,789. Untuk MAPE belum didapatkan nilai, maka kita cari terlebih dahulu. MAPE sama dengan 100 per N dikali sigma ukuran AT dikurang FT per AT, maka dapatkan nilai 9478,99001. Sekian dari saya tentang ramalan metode split. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan terima kasih.